Kabar terbaru, ancaman baru bagi korban Wipon, modus janji pencairan dengan pajak 11% untuk cari korban baru. Belum hilang rasa kecewa dan kerugian yang dialami anggota aplikasi Wipon akibat investasi bodong. Kini muncul ancaman baru. Para admin aplikasi Wipon mulai bergerilya mencari mangsa dengan menghubungi korban secara pribadi dan menawarkan pencairan uang yang diklaim bisa diusahakan oleh orang dalam. Tawaran ini tentu saja berpotensi menjebak korban dalam skema penipuan yang lebih besar. Aplikasi Wipon telah dinyatakan sebagai investasi ilegal oleh Satgas Pasti dan terbukti sebagai penipuan karena tidak lagi bisa diakses. Namun, masih banyak anggota yang berharap dapat menarik kembali uang mereka. Dalam kondisi seperti ini, para admin memanfaatkan suatu situasi dengan menawarkan solusi pencairan uang tentu dengan syarat yang mencurigakan. Modus utama yang mereka gunakan adalah dengan menerapkan pajak sebesar 11% dari saldo yang tersisa di aplikasi. Anggota yang bersedia membayar pajak ini dijanjikan bantuan pencairan, sementara mereka yang menolak akan diancam dengan pemblokiran akun secara permanen. Tidak berhenti di situ, para admin Wipon juga menggunakan taktik tekanan psikologis. Mereka memberikan batas waktu pembayaran, mengklaim bahwa jika korban tidak segera membayar, akun mereka akan diblokir massal. Sayangnya, meskipun korban membayar pajak tersebut, uang tetap tidak dapat ditarik karena sudah dibawa kabur oleh para bandar Ponzi Wipon. Modus seperti ini bukanlah hal baru. Setiap kali ada aplikasi investasi yang berakhir dengan scam, skema serupa selalu muncul, terutama di komunitas dengan jumlah anggota besar. Para penipu memanfaatkan harapan dan keputusasaan korban agar mereka terus mengalirkan uang, meskipun sudah jelas bahwa investasi tersebut telah gagal. Penipuan berbasis investasi bodong seperti Wipon seringkali menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Ini menjadi daya tarik utama yang membuat banyak orang tergiur tanpa menyadari risiko yang mengintai. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih waspada dan kritis dalam menilai peluang investasi yang mereka temui. Maka dari itu, pastikan sebuah investasi itu di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang terdaftar. Oke, tip menghindari penipuan serupa agar tidak terjebak dalam skema penipuan baru yang berkedok pencarian uang. Ada beberapa langkah yang bisa diambil. 1. Jangan percaya tawaran dari admin atau orang dalam. Jika sebuah aplikasi sudah dinyatakan ilegal, maka tidak ada cara resmi untuk mencairkan uang. 2. Hindari membayar pajak atau biaya tambahan. Tidak ada alasan bagi korban untuk membayar pajak hanya untuk menarik uang mereka sendiri. 3. Laporkan modus penipuan ke pihak berwenang. Jika mendapat tawaran mencurigakan, segera laporkan ke OJK atau Satgas Pasti. 4. Diskusikan dengan orang terpercaya sebelum mengambil keputusan finansial. Konsultasikan dengan keluarga atau teman agar tidak gegabah. Kasus seperti Wipon menjadi pengingat penting bahwa tidak ada investasi instan yang bisa memberikan keuntungan besar tanpa risiko. Dengan maraknya skema penipuan berbasis investasi bodong skema Ponzi, masyarakat perlu semakin berhati-hati dan memperdalam pengetahuan mereka tentang investasi yang aman. Pihak berwenang juga diharapkan dapat menindak tegas pelaku kejahatan ini serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar tidak ada lagi korban yang terjebak dalam skema Ponzi serupa. Dengan kewaspadaan dan sikap kritis, kita bisa melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita dari jeratan investasi bodong yang merugikan. Jangan biarkan harapan yang tersisa berubah menjadi mimpi buruk kedua. Tetap waspada dan jangan mudah percaya pada janji manis yang menggiurkan.